Pendengar Radio Republik Indonesia, hari ini saya Cantika Anjali sudah berada di Pantai Rua, Kecamatan Wanokaka, Kabupaten Sumba Barat. Dan Pantai Rua ini merupakan salah satu destinasi wisata yang paling banyak dikunjungi oleh wisatawan baik dalam negeri maupun di luar negeri. Baik pendengar, hari ini saya sudah bersama dengan dua pengunjung di Pantai Rua, Kecamatan Wanokaka. Silakan perkenalkan diri, Kakak. Saya Fred. Saya Respati. Oke, terima kasih untuk waktunya Kak Respati sama Kak Fred. Kira-kira nih menurut Kak Fred dulu, apa sih yang menarik sehingga Kak Fred itu mau ke Pantai Rua saat ini? Mungkin karena saya sering ke sini, jadi bisa lihat perubahannya lah. Karena banyak fasilitas tambahan di sini, jadi ya lebih menambah minat untuk datang lah. Oke, kalau menurut Kak Respati, Kak, apa sih kelebihan Pantai Rua ini sehingga Kak Respati memilih untuk jalan-jalan ke Pantai Rua saat ini? Kalau menurut saya, selain dia lebih dekat dari WK Bubak, di sini juga dikelola oleh desa, di mana sudah banyak hal-hal yang ditambahkan, seperti kita bisa main voli, bisa duduk santai. Oke, ini apakah pertama kali ke sini Kak Fred dan Kak Respati? Sudah langganan ya. Sudah beberapa kali kesini. Oke, baik pendengar, kita akan dengar bersama apa sih yang sebenarnya kalau Pantai Rua ini harus ditambahkan dan apa kurangnya sehingga bisa menarik banyak wisatawan mau hadir di Pantai Rua. Kak Frederick dulu. Kalau saya sini kan sering cari sunsetnya, jadi mungkin dari menu-menu yang bisa disediakan supaya bisa lebih nyaman, lebih lama lah kalau di sini kan, sambil menikmati sunset, sambil disajikan makanan-makanan khas mungkin dari sini. Karena kalau di sini masih yang umum-umum lah, makanannya kayak mie gitu. Jadi belum ada yang benar-benar spesifik sama tempatnya lah. Oke, kalau menurut Kak Respati? Kalau menurut saya mungkin kurang promosi di media sosial sih tentang apa-apa yang sudah berkembang di sini, jadi bisa menarik orang datang ke sini. Kalau kurangnya Pantai Rua yang harus diperbaiki menurut kakak berdua sebagai pengunjung setia di Pantai Rua? Mungkin kebersihannya sih, dari rumput-rumput lautnya ini kan kayak jarang untuk dibersihkan, jadi mungkin itu yang perlu diperhatikan. Kalau Ya, mungkin karena ini banyak sekali bisa dilihat, ada sampah-sampah, juga mungkin ini bisa dibersihkan lagi. Oke, terakhir Kak Fred dan Kak Respati, harapannya untuk Pantai Rua ke depannya apakah semoga lebih banyak wisatawan atau mungkin menurut Kak Fred dan Kak Respati apa? Kalau itu saya mungkin tadi masukan yang tadi mungkin bisa dilakukan, jadi bisa menarik minat dari para wisatawan baik lokal maupun internasional untuk bisa datang berkunjung ke Pantai Rua, karena ini juga salah satu objek wisata yang mudah diakses dan juga nyaman lah untuk datang gitu. Kak Respati? Ya, mungkin dari media sosial yang tadi itu, karena semakin banyak, semakin luas kita menyebarkan promosi tentang pantai ini, mungkin semakin banyak mendatangkan wisatawan asing juga. Oke, baik, terima kasih Kak Fred dan Kak Respati untuk waktunya. Selamat berwisata di Pantai Rua. Dan pendengar, itu tadi bincang-bincang kita bersama dua pengunjung di Pantai Rua sore hari ini. Baik pendengar Radio Republik Indonesia, selain Pantai Rua menyediakan pemandangan yang sangat indah, di sini juga terdapat unit warkop yang dikelola oleh BUMDes Manuwolu. Dan hari ini kita sudah bersama dengan salah satu pengelola BUMDes Manuwolu. Silakan perkenalkan diri Kakak. Terima kasih Kakak. Perkenalkan, di sini saya Sekretaris BUMDes. Nama saya Hernimus Haupola. Baik, selamat sore Kak Hernimus, terima kasih untuk waktunya. Santai-santai. Kak Hernimus, boleh dijelaskan apa sih yang disediakan oleh warkop yang dikelola oleh BUMDes Manuwolu ini sendiri? Oke, terima kasih Kakak. Jadi pertama-tama, BUMDes Manuwolu ini dikelola oleh anak-anak muda yang dari bulan April itu, setelah musyawarah desa lewat Perdes nomor 4 tahun 2024, secara legalitas sudah ada, sudah sah untuk dikelola oleh BUMDes Manuwolu yang wisata Pantai Rua ini. Jadi wisata Pantai Rua ini ada beberapa unit usaha, ada 2 unit usaha warkop dan juga unit usaha penyewaan. Di warkop ini ada disediakan mie, pop mie, dan beberapa varian minuman serta kuliner ikan. Oke. Kuliner ikan. Sejak kapan Kak warkop ini berdiri, dan anak muda itu apakah mereka semua itu asli anak desa di sini apa dipekerjakan dari desa lain? Kalau di sini itu sejak
normalnya itu sejak bulan Mei 2024, dan yang bekerja di sini orang lokal. Anak muda semua yang punya potensi dan juga kemauan untuk kemajuan bersama. Oke. Baik, Kak Hernimus, ini kan sedang viral ya. Di Rua ini sudah disediakan tempat duduk yang warna-warni dengan contohnya seperti di belakang kami pendengar. Ini disewakan berapa dan unit ini buka setiap hari atau seperti apa, Kak? Oke, jadi baik. Yang di belakang ini yang ada penyewaan beanbag sama payung. Jadi dalam beanbag sama payung itu ada disediakan per paket. Satu paketnya itu 25.000, satu payung sama 2 beanbag. Itu untuk sementara waktu dipakai sampai pelaku wisata sampai puas. Dan juga untuk jam bukanya itu ya untuk beberapa bulan ini masih 24 jam. Masih 24 jam karena akses warkop sini ke rumah kami ya lumayan dekat, jadi bisa tidur sini bahkan masih pulang ke rumah begitu. Oke. Kalau karcis masuk ke Pantai Rua ini sendiri berapa per orang? Apakah beda roda 2 dengan roda 4? Kalau karcis masuk awalnya itu memang di Perdes dia memuat per orang, tapi setelah dipertimbangkan dengan kehidupan ekonomi masyarakat Sumba di sini, apalagi mayoritas kan hanya mau jalan-jalan, jadi kami hitungnya per kendaraan. Kalau roda 2 sendiri Rp5.000, roda 4 Rp10.000. Nah itu untuk retribusi karcis. Oke. Berarti ini ketika para wisatawan membayar dipastikan aman ya kalau ketika memarkirkan kendaraan roda 2 ataupun roda 4? Ya, kami pastikan aman. Jika ada yang mau menitip helm dan lain sebagainya, kami sarankan sudah di penjaga palang untuk bawa ke warkop. Oke. Sebagai jaminan untuk kenyamanan. Oke, baik Kak Hernimus, tadi kan kita sempat ditegur karena mungkin bulan Oktober ini di Sumba sedang diadakan adat Hula Podu. Nah, Kak Hernimus bisa jelaskan kepada pendengar seperti apa sih Hula Podu di Pantai Rua ini sendiri ketika wisatawan mau berkunjung ke sini? Untuk Hula Podu tersendiri, kalau dilihat dan definisikan ritual Hula Podu itu bulan pahit. Jadi kalau di wilayah Rua ini ada 3 desa. 3 desa yang melakukan ritual Hula Podu. Desa Rua, Desa Pawawi, sama Desa Bimengoma. Jadi di bagian wisata Pantai Rua ini, puncaknya nanti ini turunnya di Pantai Rua pas meeting. Dan larangan selama bulan Oktober itu ada beberapa hal di lingkungan sini, di bagian sebelah di depan saya itu tidak boleh ada yang masuk, dan juga membunyikan bunyi-bunyian seperti gong, musik dan lain-lain, dan juga pekerjaan-pekerjaan yang menghasilkan bunyi-bunyian. Yang berikutnya lagi pas hari puncak Hula Podu itu ada larangan tersendiri dari Rato bahwasannya tidak boleh memakai sandal. Sandal bagi laki-laki, tidak boleh memakai bajunya itu dikepalkan di atas kepala. Di atas kepala. Kalau untuk perempuan wajib pakai sarung di batas di batas dada. Nah itu untuk ritual Hula Podu tersendiri pada hari puncaknya. Yang berikutnya lagi, kalau ada rato yang kita ketemu di tengah jalan itu, dorang sedang dari hutan mencari akar-akar kayu untuk ritual. Kadang bertatapan langsung, kadang kita tidak tahu, jadi dorang tahan. Ketika dorang tahan, dorang akan bertanya, tidak tahu bulan adat, dorang akan berkata seperti itu. Jadi ketika dorang berkata seperti itu, harapan saya jangan langsung ditanggapi yang lain, karena nanti mereka akan buang kita dengan sirip pinang yang tahun kedepannya lagi kita harus pergi bawa ayam dan lain sebagainya ke kampung Situs Kedoku. Jadi kalau nanti bisa rato saja, kalau biar ada uang 1.000 pun juga tinggal dikasih ke rato itu, maka rato akan membebaskan kita. Begitu untuk itu larang. sebagai bentuk penghargaan mungkin karena tiba-tiba ketemu Rato di tengah jalan ketika selesai mengelola adat seperti itu, Iya. Kak Hernimus. Oke, mungkin ini penting sekali untuk diketahui oleh para wisatawan yang mungkin nanti akan berkunjung ke Pantai Rua selama bulan Oktober. Nah, terakhir nih Kak Hernimus, harapannya Kak Hernimus untuk Pantai Rua ke depannya dan unit warkop yang sudah dibangun oleh BUMDes dan dikelola oleh anak-anak desa sendiri. Ya, harapannya sangat besar, palingan mudah-mudahan 2-3 tahun ke depan akan ada sebuah progres, di mana ketika orang bilang
Kuta Bali akan pindah ke Pantai Rua. Jadi harapannya kolaborasi antara anak muda, kolaborasi pemerintah desa, masyarakat, pemerintah daerah sampai pusat pun untuk sama-sama mendukung. Bahwasanya wisata Pantai Rua ini bukan hanya untuk dinikmati oleh pengurus saja, tapi untuk kemajuan ekonomi wisata lokal desa Rua maupun daerah. Nah, mungkin itu saja harapan. Oke, terima kasih banyak Kak Herdimus untuk waktunya. Sukses selalu untuk Pantai Rua. Dan pendengar, itu tadi bincang-bincang kita bersama Kak Herdimus, Sekretaris BUMDes Desa Manuwolu, yang mengelola tempat warkop di Pantai Rua, Kecamatan Wanokaka, Kabupaten Sumba Barat.